Nah, setelah pertemuan tersebut maka terjadilah acara pernikahan antara keduanya, yaitu antara Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah. Dan pada saat itu mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah 20 ekor unta muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul kembali, bermajlis kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu rumah dari rumahnya yang mulia ini, dalam suasana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana beribadah, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian seputar sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terakhir, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang perjalanan dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam, di mana sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau menguasai pasar lokal, yaitu pasar yang ada di kota Makkah, pasar Ukaz namanya. Beliau sudah menguasai pasar di sana, kemudian beliau mengembangkan usahanya sebagai pedagang ini ke luar kota Mekah, yaitu pergi ke Syam, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy di masa lalu, mereka itu memang hobinya berdagang, dan mereka kalau berdagang itu tujuannya ke Syam, karena Syam adalah ibu kota, sehingga banyak orang yang datang ke sana, sehingga perputaran ekonomi di sana sangat pesat dan sangat cepat. Pun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah menguasai pasar lokal, beliau mulai berdagang ke Syam. Ya. Dan Rasulullah ini, perdagangan beliau, perjalanan dagang beliau ke Syam ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, sehingga beliau namanya cukup terkenal di kota Makkah. Ya.
bahwa beliau adalah orang yang pintar dalam berdagang, kemudian penghasilan yang didapatkan juga lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sehingga orang itu, saudagar-saudagar yang kaya itu suka menitipkan barang kepada Rasulullah SAW untuk kemudian diperdagangkan di Syam, karena hasilnya lebih banyak dibandingkan pedagang-pedagang yang lain, dibandingkan kafilah-kafilah dagang yang lain. Sehingga berita tersebut terdengar oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, di mana Khadijah ini beliau adalah anaknya seorang saudagar yang kaya, anaknya orang yang terhormat di Makkah pada saat itu, yaitu bernama Khuwailid. Ayahnya Khadijah itu namanya Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khuwailid ini seorang saudagar yang kaya raya, terkenal beliau, hartanya sangat melimpah. Kemudian karena beliau adalah orang kaya, sehingga kekayaannya diturunkan kepada anaknya, kepada Khadijah, ya. Jadi Khadijah itu memang sudah keturunan sultan lah kalau kita bilang, keturunan orang kaya memang, ya, keturunan orang kaya. Bahkan ulama ahli sejarah mengatakan kekayaan yang dimiliki Khadijah itu setara dengan kekayaan seluruh penduduk Makkah, ya. Seluruh penduduk Makkah hartanya digabung semuanya itu setara kekayaannya dengan kekayaannya yang dimiliki oleh Khadijah. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena Khadijah mendengar tentang kepiawaian Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW dalam memperdagangkan sesuatu, sehingga hal itu mendorong keinginan Khadijah untuk menitipkan barang-barang dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk diperjualbelikan di Syam, ya. Singkat cerita, dititipkan barang-barangnya dengan barang-barang yang begitu banyak sekali, kemudian dibawalah oleh Rasulullah ke Syam, sebagaimana yang telah kita sampaikan di kesempatan yang lalu. Dan Rasulullah SAW, Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau tidak menyangka bahwa ternyata memang hasil yang didapatkan dari perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu jauh melampaui, keuntungannya itu jauh melampaui kafilah-kafilah dagang yang lainnya, yang sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum kepada Rasulullah SAW, Khadijah ini sering menitipkan barang dagangannya kepada kafilah-kafilah dagang yang lain sebelum mengenal Nabi Muhammad, ya. Namun ketika telah mengenal Nabi Muhammad SAW, beliau menitipkan barang dagangnya kepada Nabi Muhammad, dan di situ beliau merasakan bahwa keuntungan yang didapatkan dari perdagangannya Nabi Muhammad itu jauh melampaui pedagang-pedagang yang sebelumnya, kafilah-kafilah dagang yang selama ini beliau titipi sebelum Nabi Muhammad, ya. Ditambah lagi kemudian beliau ini mengetahui tentang kepribadian Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, tata cara Rasulullah dalam berdagang, ya, dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain dan lain sebagainya, ya. Dan beliau mendapatkan informasi ini dari Maisarah, dari budaknya beliau, budaknya Khadijah. Karena ketika dagangan kemarin kita jelaskan, beliau ini didampingi oleh Maisarah, oleh budaknya Khadijah. Nah, Maisarah ini selama perjalanan dagang itu memperhatikan bagaimana sikap Rasulullah. Ternyata beliau adalah orang yang adil, orang yang amanah, sikapnya baik, jujur, dan lain sebagainya, suka menolong orang yang lemah dan lain sebagainya, ya. Sehingga membuat Maisarah itu begitu kagum kepada sosok Nabi Muhammad yang pada saat itu berusia 25 tahun, ya, remaja. Dan kekaguman-kekaguman itu kemudian diceritakan kepada Khadijah, ya. Karena memang Khadijah bertanya, bagaimana perjalanan dagang bersama Muhammad. Akhirnya diceritakan semua bahwa Nabi Muhammad itu seperti ini, ya, Muhammad itu seperti ini. Ketika berdagang dia orangnya jujur, amanah, adil dan lain sebagainya. Akhlaknya sangat baik, perilakunya sangat baik sekali, orang yang mulia dan lain sebagainya, ya. Sehingga Khadijah mendengar cerita ini, mendengar kekaguman-kekaguman dari Maisarah yang disampaikan kepadanya ini, kemudian Khadijah itu merasa bahwa ada sesuatu yang selama ini hilang, itu ada di hadapannya, gitu. Ya.
Khadijah merasa menemukan kembali sesuatu yang selama ini telah lama hilang pada diri Nabi Muhammad, sehingga tumbuh perasaan-perasaan yang membuat beliau ini menginginkan Nabi Muhammad bukan hanya sebagai partner dalam berbisnis saja, tapi lebih jauh daripada itu, yaitu Khadijah menginginkan bahwa Nabi Muhammad itu bisa menjadi teman hidupnya atau suaminya. Nah, namun jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah tentu tidak mau langsung menyampaikan atau mengutarakan isi hatinya kepada Nabi Muhammad secara langsung. Wahai Muhammad, aku suka sama kamu misalkan, ya. Lamar aku atau nikahi aku dan lain sebagainya. Tidak. Beliau tidak mau, ya. Beliau tidak mau mengutarakan perasaannya secara langsung kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau mencari penyambung lidah yang bisa menyampaikan perasaan beliau ini kepada Nabi Muhammad. Beliau cari-cari siapa kira-kira ya yang bisa menjadi perantara untuk menyampaikan perasaan saya kepada Muhammad itu. Ya. Kalau bahasa kita apa sih itu istilahnya? Mak comblang. Ya itu. Cari mak comblang. Ya. Untuk menyampaikan perasaan beliau kepada Nabi Muhammad. Setelah beliau mencari-cari, kemudian beliau teringat. Khadijah ini teringat, beliau punya sahabat namanya Nafisah. Nafisah binti Habab kalau nggak salah. Ya. Tapi yang jelas namanya adalah Nafisah. Nah, kemudian dia mendatangi, Khadijah ini mendatangi Nafisah, menceritakan tentang Nabi Muhammad, menceritakan tentang bagaimana kemudian dia mengenal Nabi Muhammad, kemudian bagaimana dia menjalin hubungan partner bisnis dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian menjelaskan bagaimana kemudian akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang kemudian itu semua membuat dia begitu kagum kepada Nabi, sehingga kekaguman tersebut membuat Khadijah ini menginginkan Nabi Muhammad untuk menjadi sosok suami bagi dirinya. Nah, Nafisah yang mendengar keinginan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ingin menikahi Muhammad atau ingin dinikahi oleh Muhammad ini, beliau mempunyai perasaan yang dalam kepada Nabi Muhammad. Nafisah heran. Nafisah mengatakan, "Wahai Khadijah, kamu ini," ya, walaupun Khadijah ini kita tahu pada saat itu Khadijah itu berusia 40 tahun, janda 40 tahun. Tapi memang wajahnya itu terawat, kulitnya bersih, ya, dan lain sebagainya, karena memang bisa terlihat, ya, orang tua yang mempunyai harta dan orang yang berusia tua tapi tidak mempunyai harta itu beda, ya. Auranya itu kelihatan. Kalau punya uang itu kan biasanya dia perawatan dan lain sebagainya. Jadi walaupun tua itu masih kelihatan fresh, kelihatan muda. Begitulah gambarannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Beda kalau dengan orang yang tidak punya harta. Bisa jadi usianya lebih muda tapi kelihatannya lebih tua. Ya. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi kalau orang kaya itu lebih bisa terawat. Ya, itu gambaran Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, Nafisah yang mendengar bahwa Khadijah ini menginginkan Nabi Muhammad untuk dijadikan suaminya, heran Nafisah ini. "Khadijah, kamu ini selama ini begitu banyak orang-orang yang kaya, punya jabatan, raja-raja, ya, kemudian pokoknya orang-orang yang punya jabatan tinggi, orangnya kaya-kaya, saudagar-saudagar kaya datang kepadamu ingin melamar dirimu untuk dijadikan sebagai istri, tapi semuanya kamu tolak. Lah kok sekarang kamu mau nikah sama Muhammad?" Gitu. Jadi Nafisah ini seakan-akan dalam tanda kutip itu menganggap rendah Nabi Muhammad, ya, dibandingkan orang-orang yang selama ini datang kepada Khadijah untuk melamar beliau. Muhammad ya jelas nggak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang selama ini datang kepadamu untuk melamar dirimu. Tapi mereka semua kamu tolak, justru malah milih Muhammad.
ya. Seorang pedagang yang baru naik daun lah istilahnya ya. Tapi karena memang kalau kata orang cinta itu buta ya. Kalau orang udah sayang, udah cinta itu nggak peduli ya. Latar belakangnya apa ya, miskin atau kaya nggak peduli ya. Khadijah radhiyallahu taala anha tetap menginginkan Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Maka akhirnya Nafisah pun bersedia untuk menjadi orang atau menjadi perantara dalam menyampaikan perasaan atau keinginan Khadijah kepada Nabi Muhammad. Maka Nafisah mengatakan, sudah, tenang aja, serahkan kepada saya. Datanglah kemudian Nafisah ini menemui Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad masih tinggal dengan pamannya Abu Thalib, tinggal bersama keluarganya Abu Thalib ya. Jadi masih belum punya rumah, walaupun beliau ini dikategorikan sebagai pedagang yang cukup sukses sebetulnya Nabi Muhammad ini, cuman beliau memang belum punya rumah sendiri, rumahnya masih numpang dengan Abu Thalib, dan pada saat itu usia beliau sudah menginjak 25 tahun. Nah, datang Nafisah ini ke rumahnya Abu Thalib menemui Nabi Muhammad. Setelah bertemu, mereka berbincang-bincang, kemudian ditanya oleh Nafisah ini, wahai Muhammad, dengan pencapaianmu yang seperti ini ya, apa yang kemudian menghalangi dirimu untuk menikah? Kenapa kamu nggak nikah-nikah gitu loh? Kamu kan sudah jadi saudagar atau pedagang yang cukup sukses dan lain sebagainya. Apa yang menghalangi kamu untuk menikah? Kenapa kok kamu nggak nikah-nikah? Gitu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, karena keterbatasanku, aku belum mampu. Gitu. Ya. Bahasa kita, saya masih belum mampu. Gitu. Saya masih belum siap, belum mampu. Gitu. Karena memang rumahnya juga masih numpang, ya, belum punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Kemudian Nafisah menawarkan, gimana kalau seandainya ada wanita yang bisa mencukupi segala kebutuhan hidupmu, apakah kau mau menikah dengannya? Maka Nabi Muhammad bertanya, wanita siapa itu yang kau maksud? Nafisah mengatakan, Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad langsung merasa merendah. Beliau mengatakan, siapa saya dibandingkan Khadijah itu? Khadijah adalah saudagar yang kaya raya, terhormat, orang terpandang, ya. Berkali-kali orang-orang kaya datang kepada dia untuk melamar, tapi ditolak semua. Lah kok saya kamu tawarin Khadijah? Ya gak kira mau lah gitu. Ya, Nafisah itu apa? Nabi Muhammad itu menganggap ya tahu diri lah. Ya, saya ini cuman pedagang biasa saja. Ya, mana mungkin Khadijah mau dengan saya? Maka Nafisah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa untuk tidak khawatir, sudah nggak usah khawatir, itu urusan saya. Yang penting kamu mau dulu, ya. Kamu mau enggak? Kalau kamu mau sudah, itu urusan saya, biar saya yang atur. Akhirnya setelah itu Nafisah pergi menemui Khadijah. Dia mengatakan kepada sahabatnya ini, wahai Khadijah, sudah selesai urusannya, beres. Khadijah mengatakan, apa yang selesai? Apa yang beres? Muhammad mau nikah sama kamu. Ya. Karena ini merupakan keinginan Khadijah, dan Khadijah melihat ada sinyal tanda lampu hijau ya dari Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad berarti Muhammad mau nikah sama saya. Akhirnya Khadijah mengatakan, ya sudah, kalau mau langsung disegerakan saja, gitu. Nggak usah ditunda, cepat disegerakan. Kemudian Nafisah kembali kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, beres sudah urusannya. Khadijah mau nikah sama kamu. Silahkan, tinggal tentukan waktu kapan kamu mau melamar dia untuk menikahi Khadijah. Maka ditentukanlah waktu untuk pertemuan antara keluarganya Nabi Muhammad dan keluarganya Khadijah ini untuk pernikahan. Datanglah kemudian, singkat cerita, datanglah kemudian Nabi Muhammad SAW ini ditemani oleh pamannya, yaitu Abu Thalib dan Hamzah, untuk pergi ke keluarganya Khadijah, ke rumahnya Khadijah. Pada saat itu yang mendampingi Khadijah adalah ayahnya, yaitu Khuwailid. Sebagian ahli sejarah mengatakan didampingi juga oleh sepupunya yang bernama siapa? Sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal.
sepupunya Khadijah. Nah, setelah pertemuan tersebut, maka terjadilah acara pernikahan antara keduanya, yaitu antara Nabi Muhammad SAW dan juga Khadijah. Dan pada saat itu mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad adalah 20 ekor unta muda. Ya, 20 ekor unta. Jadi ini termasuk mahar yang cukup mahal, cukup banyak, ya. Walaupun pada saat itu unta itu terbilang cukup banyak. Cuman unta ini salah satu binatang yang memang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, ya. Tidak semua orang memilikinya, ya. Orang yang punya unta itu berarti adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang mampu. Nah, ini 20 ekor itu dijadikan sebagai mahar. Nah, ini sekaligus menepis orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Khadijah hanya karena hartanya, ya. Numpang supaya jadi orang kaya saja. Tidak, ya. Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang gila harta dan lain sebagainya. Tidak, ya. Dan orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad seperti itu, menuduh Nabi Muhammad menikah hanya untuk kekayaan aja, itu kita nggak tahu mahar ketika dia nikah, ya. Paling cuman seperangkat alat sholat. Lah kok menuduh Nabi Muhammad yang maharnya 20 ekor unta, katanya hanya menikahi Khadijah karena harta saja, ya. Tidak, ya. Jadi Nabi Muhammad menikahi Khadijah itu bukan karena harta, karena Nabi SAW terkenal beliau itu adalah orang yang suka bersedekah malah, ya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi pun beliau itu sangat royal sekali, ya. Suka membantu orang miskin, ya. Sebagaimana yang telah kami kisahkan pada kesempatan yang lalu, ketika beliau berdagang, ya, di Syam itu, hasil dari keuntungan dari perdagangannya itu nggak diambil semua sama Rasul, ya. Ketika ada pengemis, ada orang yang membutuhkan, diberi sama beliau, ya, untuk menolong orang-orang yang miskin dan lain sebagainya, ya. Nah, inilah kemudian sikap-sikap ramah yang membuat Maisarah itu kagum, dan kekaguman ini diceritakan kepada Khadijah, sehingga Khadijah melihat, Masya Allah, bahwa Nabi Muhammad ini mempunyai sikap yang sangat luar biasa, ya. Bahkan dalam perdagangan pun, ya, penghasilannya itu nggak dimakan semuanya oleh beliau, tapi beliau masih memikirkan kondisi orang-orang lemah yang ada di sekitar beliau. Maka ini keliru kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila harta, ya, menikahi Khadijah janda yang kaya hanya karena hartanya, ya. Ini merupakan tuduhan yang keji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekilas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, masalah pernikahan ini tentu ini merupakan perkara yang sudah dikenal bahkan jauh sebelum agama Islam itu datang, ya. Orang-orang jahiliyah di masa lalu, mereka ketika ingin menjalin hubungan yang serius berkeluarga, mereka juga menikah, gitu. Cuman mungkin tata caranya yang berbeda, syariat-syariatnya berbeda. Ketika datang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, kemudian ada syariat menikah, nanti ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang dipenuhi, kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Itu bisa jadi berbeda dengan cara pernikahan di masa jahiliyah. Namun intinya pernikahan ini merupakan perkara yang sudah dikenal sejak zaman dahulu, dan motivasi orang dalam menikah itu berbeda-beda juga. Ada orang yang menikah motivasinya karena paras, ya, karena kekaguman terhadap lawan jenisnya. Parasnya misalkan cantik, ya, ada perempuan parasnya cantik sehingga mendorong dirinya untuk menikahinya, ya. Ada yang motivasi ketika dia menikah itu adalah harta, karena ingin hartanya, ya. Karena dia misalkan hidupnya susah terus, sederhana aja lah, miskin aja. Kemudian lihat orang kok ini kaya banget, akhirnya dia merayu, digombali dan lain sebagainya supaya menjadi pasangannya untuk menguasai hartanya. Ada juga karena jabatan, ya, motivasi menikahnya karena jabatan, supaya dia bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Akhirnya dia menikah dengan orang-orang yang mempunyai jabatan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena agamanya, karena wajahnya, karena hartanya, dan karena nasabnya. Ya. Kata Nabi kemudian, "Fadfar bidzatid din."
pilihlah wanita itu yang mempunyai agama, ya. Nikahlah berdasarkan motivasinya itu berdasarkan agama, maka hidupmu akan bahagia, kata Nabi. Beres sudah, kamu nggak akan terbebani kehidupanmu. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang menikah motivasinya misalkan kecantikan atau paras, kegantengan atau kecantikan. Kalau perempuan ya kecantikannya, kalau laki-laki karena kegantengannya. Suatu saat ketika wajahnya, parasnya itu sudah dianggap oleh pasangannya tidak lagi menarik, maka peluang untuk ditinggalkan itu besar. Ini dulu saya nikahi karena cantik, sekarang udah tua kok keriput wajahnya, nggak menarik lagi. Akhirnya tak tinggalin aja lah, cari yang mending lagi. Ini kalau menikah motivasinya adalah karena parasnya. Pun demikian, orang menikah motivasinya karena harta. Maka suatu ketika orang itu bangkrut, kemudian hartanya habis, maka ada peluang dia akan ditinggalkan. Cari lagi orang yang kaya. Berbeda orang yang menikah motivasinya agama, maka dia nggak peduli mau parasnya biasa saja, hartanya, atau dia dari keluarga yang miskin, latar belakangnya apa. Yang penting dia menjaga sholat 5 waktunya, kewajiban-kewajibannya semuanya dilaksanakan, dijaga, ya, dan lain sebagainya. Maka dia tidak akan mempermasalahkan latar belakang duniawinya. Yang penting agamanya baik. Maka kata Nabi, fadfar bidzatid din. Kalau mau menikah itu semangatnya adalah agama, karena agama yang dijadikan motivasi untuk menikah itu adalah agama. Cari wanita atau pasangan-pasangan yang mengerti agama. Sudah beres hidup kita. Ya. Orang-orang yang mengerti agama itu mereka tidak akan berlebihan menuntut dunia. Ya. Nggak akan berlebihan menuntut dunia. Mereka akan qanaah, merasa cukup dengan pemberian-pemberian yang telah diberikan kepadanya. Gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu, jamaah yang dirahmati Allah, ketika beliau menikah, ya, ketika beliau menikahi istri-istrinya itu jauh dari motivasi duniawi. Ya. Jadi motivasinya bukan semata-mata karena duniawi, gitu. Nabi SAW itu. Ada orang yang menuduh Nabi itu menikah hanya karena memuaskan nafsunya, makanya nikah sampai istrinya banyak, sedangkan umatnya nggak boleh lebih dari 4. Ini orang ini hanya untuk memuaskan nafsunya saja. Ada orang yang menuduh demikian. Maka tuduhan-tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang salah. Kalau seandainya Nabi SAW menikahi perempuan, istri-istrinya itu karena nafsunya, karena hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya saja, beliau tidak akan menikahi Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah, usia beliau itu masih 25 tahun. Khadijah sudah 40 tahun. Beda berapa tahun, Pak? 15 tahun. Kalau motivasinya itu adalah hawa nafsu, beliau akan mencari gadis-gadis yang remaja. Dan banyak di Arab itu bukan isinya cuma janda-janda, toh enggak. Gadis-gadis remaja yang cantik-cantik itu banyak. Dan mereka semua dengan spek yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW seperti itu, ya, pasti tidak akan ada yang menolak beliau, tidak akan ada yang menolak Nabi Muhammad. Ya. Tapi beliau enggak nyari yang seperti itu, karena memang motivasinya bukan hanya sebatas nafsu. Dan kalau kita lihat dari keseluruhan istri Nabi SAW itu, yang beliau nikahi ketika masih gadis itu cuman Aisyah, yang lainnya janda. Ya. Kalau memang karena nafsu, ya beliau akan mencari yang belia-belia, gadis-gadis yang masih muda-muda, yang mening-mening dan lain sebagainya. Tapi itu nggak dilakukan oleh Rasul. Ini menunjukkan bahwa memang motivasi Nabi SAW ketika menikah itu jauh dari kesan duniawi, ya, jauh dari motivasi duniawi itu tadi. Nah, apa tujuan Nabi SAW kemudian menikahi istri-istrinya? Beragam. Masing-masing wanita yang beliau nikahi itu, Nabi itu mempunyai tujuan yang beragam, yang kesemuanya itu jauh dari motivasi duniawi atau syahwat saja. Di antaranya oleh para ulama disebutkan
Beliau itu di antara tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah itu, yang pertama adalah untuk mengangkat derajat sahabat-sahabat beliau, mengangkat kemuliaan orang-orang yang berada di sekitar beliau, yang membela beliau, yang menjadi sahabat beliau, seperti yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keduanya ini adalah orang-orang yang mulia. Mereka dekat dengan Nabi, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin mengangkat derajat mereka dengan lebih tinggi lagi. Caranya gimana? Nabi menjalin hubungan kekeluargaan dengan mereka. Bagaimana caranya? Dinikahilah anak-anak mereka. Menikah dengan Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Menikah dengan Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sahabat-sahabat ini. Ya. Dan memang seperti itulah jamaah yang dirahmati Allah. Ketika ada orang yang derajatnya lebih tinggi, kemudian menikah dengan orang yang derajatnya lebih rendah, maka orang yang derajatnya rendah itu nanti akan terangkat. Gitu. Ada raja misalnya, ada seorang raja menikahi pembantunya, ya, pembantu, ya, latar belakangnya adalah orang yang miskin, sedangkan dia raja. Namun ketika sang raja ini menikahi pembantunya, maka otomatis pembantunya ini derajatnya akan naik, dan orang akan memuliakan dia. Yang tadinya mungkin dia dianggap remeh, alah cuman pembantu, ya, orang miskin dan lain sebagainya. Tapi karena dia menjadi istri raja kemudian, maka dia akan dihormati, derajatnya lebih tinggi, dimuliakan dan lain sebagainya. Nah, inilah tujuan Nabi Muhammad. Di antara tujuan Nabi Muhammad SAW ketika menikah itu adalah untuk mengangkat derajat sahabat-sahabatnya yang mulia ini. Nah, kemudian di antara tujuan nikahnya Nabi SAW juga adalah untuk menarik simpati sebuah suku atau suatu kaum agar mereka menerima ajaran agama Islam. Ya. Ini diantara tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, yaitu untuk membuat suatu kaum itu simpati kepada beliau, kepada agama Islam, sehingga membuat mereka itu terpancing untuk masuk dalam agama Islam. Dulu pernah ada sebuah kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ini mereka menaklukkan suatu kaum yang dikenal dengan Bani Mustalik, ya, peperangan dengan kaum Bani Mustalik. Nanti insya Allah akan ada pembahasan bab tersendiri untuk membahas kisah ini insya Allah. Ya. Jadi ada suatu suku namanya Bani Mustalik. Ini berperang dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pemimpin suku Bani Mustalik ini namanya adalah Harith. Ya, namanya adalah Harith. Harith ini punya anak perempuan, kepala suku ini punya anak perempuan namanya Juwairiyah. Anak kepala suku, cantik, ya, luar biasa. Ketika terjadi peperangan dengan pasukannya Rasulullah, Allah mentakdirkan suku Bani Mustalik ini kalah, sehingga semua satu suku ini ditawan menjadi budak, menjadi tawanan, termasuk anak dari kepala suku itu tadi, Juwairiyah binti Harith. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada si Juwairiyah ini, sebelumnya budak-budak yang telah ditawan dari Bani Mustalik itu oleh Nabi telah disebar, dibagi-bagikan kepada para sahabatnya, kepada kaum muslimin. Ini budak untuk kamu, ini budak untuk kamu, ya, disebar kepada para sahabatnya. Kemudian beliau berkata kepada si Juwairiyah ini, wahai Juwairiyah, ya, masuklah engkau ke dalam agama Islam, niscaya kamu akan saya bebaskan dari perbudakan. Maka tanpa membantah sedikit pun Juwairiyah ini kemudian bersaksi, ya, bersyahadat, dia bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan hal ini membuat Rasulullah kemudian heran, kaget itu. Loh, wahai Juwairiyah, kenapa kok kamu tiba-tiba maksudnya langsung mau begitu saja menerima perintah saya untuk masuk Islam?
Ternyata Juwairiyah mengatakan, wahai Nabi, sebelum kamu datang menyerang kaum kami, semalam itu saya bermimpi bahwa ada cahaya dari kota Madinah yang masuk ke kamarku, dan aku yakin itu kamu. Aku yakin itu Anda. Dari sini kemudian, baiklah kalau demikian, maka Juwairiyah ini dibebaskan oleh Rasulullah dan kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah memegang tawanan masing-masing dari suku Bani Mustalik itu tadi, karena melihat anak kepala sukunya Bani Mustalik tadi kemudian dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penghormatan mereka kepada Nabi, akhirnya budak-budak dari Bani Mustalik yang sudah mereka miliki itu tadi dibebaskan semua. Sudah, kamu bebas. Ya. Anak kepala sukumu sudah dibebaskan oleh Nabi dan dijadikan istri oleh beliau. Sudah, kalian bebas semua. Dari sini kemudian orang-orang dari Bani Mustalik ini merasa kagum dengan kepribadian orang-orang Islam ini, dengan kepribadian para pengikut Nabi Muhammad SAW, di mana mereka itu mempunyai sifat kemanusiaan yang luar biasa gitu. Akhirnya muncullah simpati mereka terhadap agama Islam. Dan akhirnya semua satu suku Bani Mustalik itu, mereka semua bersyahadat dan masuk Islam semua. Nah ini, kemudian para ulama mengatakan inilah diantara tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah itu. Diantaranya adalah untuk menarik simpati suatu kaum supaya mereka tertarik dengan agama Islam. Memang motivasinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menikahi masing-masing istrinya itu berbeda-beda. Tapi yang jelas kesemuanya itu sangat jauh dari kesan duniawi dan hawa nafsu syahwat. Kalau menikah karena nafsu ya mungkin ya, lumrah. Nabi Muhammad adalah manusia dan itu naluri, biasalah ya, alamiah. Tapi hal itu tidak dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk menikahi wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, bahkan dikisahkan Nabi Muhammad SAW itu pernah menikahi Ummu Salamah dalam kondisi beliau ini sudah tua. Ya, Ummu Salamah itu istri Nabi SAW yang usianya terpaut jauh dengan Nabi, sudah tua. Bahkan di akhir masa hidupnya Ummu Salamah ini, karena beliau sudah nggak kuat lagi melayani Nabi, meladeni Nabi SAW, akhirnya dihibahkan jatah waktunya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu menikah motivasinya bukan karena syahwat, bukan karena duniawi gitu, tapi untuk menolong. Ya. Kalau kita lihat motivasi Nabi menikahi Ummu Salamah ini adalah untuk menolong beliau, ya. Untuk menolong Ummu Salamah ini, karena beliau janda, kemudian sudah tua, dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian diberi nafkah dan lain sebagainya. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jauh dari kesan duniawi ketika menikah itu. Dan inilah jamaah yang dirahmati Allah yang harus kita contoh, bahwa ketika kita hendak menikah itu semangatnya jangan hanya karena hawa nafsu, ya, tapi hendaknya kita jadikan semangat kita menikah itu karena agama, ya, karena agama. Kalau nggak bisa memotivasi diri kita untuk menikah karena agama, ya jangan berangan-angan punya istri banyak lah. Kasihan nanti bakal banyak wanita-wanita yang akan menjadi calon-calon janda gara-gara Anda. Gak cocok sedikit cerai, gak cocok sedikit cerai. Orang sekarang gitu, gampang banget ngomong talak itu. Gak cocok sedikit langsung ditalak, gak cocok sedikit langsung ditalak. La haula wala quwata illa billah. Kasihan, ya. Akhirnya menambah banyak populasi janda. Ya. Maka belajar dulu, tanamkan motivasi dalam diri kita bahwa kita menikah di samping untuk menjaga kehormatan kita, juga kita menikah untuk agama, karena agama, untuk menyempurnakan agama kita. Jangan karena hal-hal duniawi. Nah, itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motivasi-motivasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi istri-istri beliau. Jadi istri-istri beliau itu banyak, ya. Dan itu khususiyah bagi Nabi, ya.
kekhususan bagi Nabi. Ada beberapa hal itu yang boleh dilakukan oleh Nabi, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Dan itu termasuk dari khususiyah Allah yang diberikan kepada nabinya sebagai bentuk apresiasi terhadap Nabi karena beliau telah dipilih oleh Allah sebagai orang yang mengemban amanat yang begitu berat ini. Ya. Jadi kita umatnya nggak boleh iri. Ya. Karena ujian yang kita dapatkan itu jauh sekali di bawah levelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita tidak boleh iri dengan khususiyah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Allah itu nggak adil berarti, masa nabinya boleh gini, sedangkan umatnya nggak demikian. Apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad itu sesuai dengan beratnya cobaan dan ujian yang dihadapi oleh beliau. Gitu. Sedangkan umatnya itu jauh level perbedaan dalam menerima ujian dan cobaan di bawah Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dari pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah ini, beliau dikaruniai 6 orang anak, 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Yang laki-laki namanya Al-Qasim dan Abdullah. Ya. Kemudian yang perempuan namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. 6 anaknya. Anaknya yang laki-laki ini, Al-Qasim dan Abdullah, meninggal dunia saat mereka masih balita, masih kecil, itu sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu nggak punya anak laki-laki yang dewasa, masih kecil sudah meninggal, Abdullah dan Al-Qasim ini. Sedangkan 4 anak perempuannya, ya, 4 anak perempuannya ini mereka tumbuh besar, mereka bertemu dengan ajaran agama Islam, mereka semuanya masuk Islam, dan 3 di antara mereka meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ya. Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu mereka meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi Nabi Muhammad itu mengurus jenazah-jenazah mereka. Jadi Nabi Muhammad melihat, menyaksikan, ya, dan merasakan bagaimana kehilangan anggota keluarganya. Ini. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ujiannya lengkap gitu. Dari kecil nggak pernah ketemu ayahnya, ya. Kemudian ditinggal mati oleh ibunya, beliau menyaksikannya sendiri. Kemudian ditinggal mati oleh orang kesayangannya yaitu Abu Thalib. Kemudian ditinggal mati oleh anak-anaknya, ya. Nanti kemudian ditinggal mati oleh istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, yang selama perjalanan hidup mereka berdua itu Khadijah selalu melindungi Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Walaupun Khadijah itu perempuan, tapi orang kafir Quraisy itu nggak ada yang berani macam-macam gitu. Karena memang beliau itu mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai derajat, Khadijah ini. Ya. Nah, sedangkan Fatimah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah ini meninggal 6 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Setelah Nabi meninggal dunia, 6 bulan kemudian baru Fatimah radhiyallahu taala anha ini meninggal dunia. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kisah tentang bagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan cinta pertama beliau, ya. Ya, menemukan istri pertama beliau yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, yang tadinya adalah sebelumnya beliau sebagai partner dalam berbisnis, kemudian menjadi suami istri, menjadi sepasang suami istri, dan dari pernikahan tersebut melahirkan ke-6 anak itu tadi. Ya. Kemudian belum habis waktunya. Berapa menit lagi? 2 menit ya sudah. Ya. Nggak cukup ya. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan loncat jauh 10 tahun ke depan setelah peristiwa pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Jadi kita masuk kepada, ini kan beliau menikah pada usia ke-25 tahun. Peristiwa yang dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah adalah kisah setelah loncat 10 tahun dari peristiwa ini. Nanti ada peristiwa perenovasian Ka'bah, ya. Itu nanti akan kita bahas di kesempatan yang akan datang insya Allah. Nah,
Kalau kita lihat urutan-urutan kisahnya dalam kitab-kitab sejarah seperti itu. Setelah menjelaskan tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW, kemudian nanti mereka menjelaskan tentang perenovasian Ka'bah pertama kali yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan itu jaraknya terlampau 10 tahun setelah masa pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu taala anha ini. Insya Allah jamaah yang dirahmati Allah, akan kita bahas kisah ini, yaitu renovasi Ka'bah ya, di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Baik, kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, kita gunakan untuk menunggu waktu salat Isya. Pas ya. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.